Assalamualaikum, Alhamdulillah bisa ketemu dengan saya lagi. Seperti biasa mau berbagi kegiatan ketika lagi weekend, karena emang saya bisa bikin videonya pas lagi weekend aja. Dan mau disclaimer ya, kayaknya video ini akan tayang di bulan Ramadan, tapi ini saya bikin videonya sebelum bulan Ramadan ya, alias masih di bulan Maret. Mohon pengertiannya. Karena emang punya waktunya dibagi-bagi kayak gini. Nah, ini sekarang saya mau bikin sarapan nih, sarapan yang sebenarnya simple tapi ribet. Sebenarnya cuman mau makan pakai roti tawar, tapi dibikin agak ribet dikit karena lagi kepengen kebab, tapi lagi tapi lagi nggak bisa keluar gitu. Jadi ya udah, punya bahan kayak gini diolah aja. Insya Allah rasanya mirip-mirip lah kayak kebab. Ngarang. Dan yang mau saya bikin ini pun saya terinspirasi dengan ngeliat yang video yang ada di Instagram gitu. Terus wah boleh juga nih, pengen dicobain karena emang lagi kepengen kebab. Cuman ya itu bahan yang ada nggak sesuai yang di video di Instagram, cuman yang saya punya aja di rumah. Saya cuman punya sosis, roti tawar, dan daun selada. Nah ini saya mau tumis mau tumis sosisnya, walaupun sebenarnya sosisnya itu udah tinggal hap aja ya, udah bisa langsung dimakan, tapi nggak tahu kenapa saya rada-rada gimana gitu masih maunya ditumis aja. Nah sebenarnya kalau punya bawang bombay itu lebih enak lagi ya, ditumis bener-bener sampai layu gitu, itu lebih enak, tapi nggak punya, ya udah kayak gini aja. Nah ini sebenarnya di sosisnya juga udah ada sausnya, cuman saya masih pengen tambahan saus, jadi saya tambahin saus bolognese. Nah untuk persosisannya udah selesai. Nah ini saya mau bikin kulitnya, nggak punya kulit kebab, jadi pakai roti tawar aja. Nah ini roti tawarnya saya buangin pinggir-pinggirnya. Sebenarnya kadang pengen banget beli roti tawar yang kupas gitu ya, yang nggak tanpa kulit, cuman masya Allah harganya mahal. Padahal untuk roti tengahnya yang putihnya itu tuh cuman tipis doang, astaga. Ya udahlah ya, kita beli roti yang biasa aja, roti tawar yang biasa yang ada kulitnya. Nanti kulitnya nggak dibuang kok, nanti mau saya panggang terus tambahin gula gitu buat cemilan. Tapi nggak saya video ini ya. Nah ini untuk rotinya, ini saya giles bener-bener sampai tipis. Nggak punya rolling pin juga bisa pakai gelas atau botol yang bersih. Nah ini untuk si sosisnya yang tadi udah ditumis ditambahin saus bolognese, saya tambahin di rotinya. Roti tawar tuh kadang emang kalau ada dicuekin, gak ada dicariin ya. Karena emang kadang suka buat ganjel-ganjel gitu kalau lagi lapar. Tapi kalau nggak diolah kayak gini seringnya dicuekin. Ya udah, karena emang pas lagi kepengen yang tadi saya bilang, ya udah deh ini diolah kayak gini. Terus ini tadi tambahin mayonnaise, terus ini saya tambahin saus. Digulung-gulung deh sampai dia tertutup rapat. Dan untuk sausnya, mayonnaise, saus sambalnya itu tergantung selera ya. Enak lagi ditambahin saus tomat, tapi saya lupa nambahinnya. Nah udah tuh saya bikin cuman 3 gulungan gini aja. Terus saya panggang di teflon atau wajan anti lengket. Dipanggang aja sampai bener-bener kecoklatan. Itu sesuai selera sih ya. Kalau saya coklat-coklat kayak gini juga udah cukup. Jadi udah deh, tinggal disajikan. Nah sebelum sarapan nih saya mau bikin bir peletok. Jadi pas suami waktu itu ngebawain beberapa minuman tradisional kayak gini, kayak bir peletok, jahe, terus kunyit gitu. Ada juga yang buat lambung. Jadi ini saya lagi pengen minum bir peletok biar anget-anget kayak gitu. Dan alhamdulillah sarapannya udah jadi. Ini beneran enak banget teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman mau bikin, ini recommended banget. Jadi waktu masih ada sisa si sosis dan si saladanya ini, saya makan gitu aja tanpa dipanggang dan tanpa diolah kayak gini, rasanya beda. Dan lanjut yuk sama kegiatan selanjutnya. Jadi sebenarnya nih saya udah ngebersihin rumah. Jadi setelah
sarapan itu tadi saya langsung ngevakum, ngepel, nyikatin kamar mandi dan sebagainya, tapi nggak saya videoin karena gerah. Nah ini saya kemarin kan udah nanemin di polybag yang ini tuh, nanam apa namanya, oyong, buncis gitu ya, tapi ternyata gagal. Ya udah saya cabut-cabutin. Nah ini saya apa namanya, saya ganti dengan bibit yang lain karena emang masih punya bibit yang belum ditanam. Ini saya taruh apa namanya, kacang panjang. Insya Allah tumbuh, insya Allah dia berbuah. Mungkin karena saya belum tahu banget ya kalau tanaman-tanaman yang merambat itu kayak gimana perawatannya. Nah ini lanjut saya siramin. Jadi alhamdulillah nih untuk percabeannya udah ada beberapa yang berbuah dan ini mau saya panen. Ini Pak suami pulang lagi karena dompetnya ketinggalan. Nah ini lanjut saya panen untuk cabenya, cabe hijau yang besar, tapi emang cuma 2 aja. Saya ambil karena udah mulai kayak minta dipanen. Nah ini alhamdulillah untuk cabai rawitnya udah ada 3 yang tumbuh. Terus ini saya tambahin juga pupuk yang waktu itu saya bikin dari kulit telur. Beneran seneng banget deh, walaupun berbuahnya tuh belum banyak gitu ya, tapi ini udah kayak menghibur hati karena ini tuh di sisa-sisa waktu kayak pulang kerja saya mampir dulu nih ke tempat tanaman ini. Kalau ada bekicot gitu tuh banyak banget yang suka nempel di situ, itu yang suka makanin daun-daunnya tuh, makanya malam-malam tuh baru saya usir-usirin gitu, karena kalau pagi-pagi udah nggak sempet, udah rempong sama mau persiapan berangkat kerja. Nah ini lanjut saya mau mempersiapkan untuk makan siang dan malam. Sekali lagi ya disclaimer kalau ini videonya dibuat sebelum bulan Ramadan. Ini saya ceritanya nih loh ya. Mau bikin ayam ungkep gitu, nanti mau digoreng. Nah bumbunya ini bawang merah dan bawang putih, terus ditambah ini ada jahe sedikit aja sama laos sedikit. Nah ketumbar saya punyanya ketumbar bubuk, jadi nggak saya giling. Jadi ini bumbu-bumbunya mau saya haluskan. Jadi ini nanti bumbu untuk apa namanya, ayam ungkepnya saya ini saya pakai bawang merah, bawang putih, terus ketumbar, jahe, lengkuas, dan kunyit sedikit. Terus tinggal ditambahin garam, penyedap rasa. Nah ini saya mau giling pakai hand blender aja biar cepet. Kalau ada yang nanya mau beli hand blender ini recommended apa enggak, ini recommended banget karena dia punya beberapa fungsi ya, kayak ini ngeblender sama apa namanya tuh, ada yang di tempatnya, aduh lupa sama yang satu wixnya itu buat nyampur kalau telur atau adonan yang ringan-ringan aja. Cuman kekurangannya dia nggak punya wadah untuk kayak hand blender kayak gini. Alhamdulillah saya punya wadah gelas Tupperware ini, jadi saya pakai buat ngegiling bumbu-bumbunya. Nah ini ayam ungkep, ayamnya emang cuma tinggal 4 potong karena sisahan aja dari beberapa minggu yang lalu. Udah deh, tinggal masukin bumbunya, terus ditambahin air sampai dia terendam. Tapi saya nggak mau banyak-banyak airnya biar cepet menyusutnya. Nah ini saya tambahkan ketumbar bubuknya, terus sedikit garam atau secukupnya, terus tambahin deh kunyit secukupnya sampai kuning aja gitu. Kunyitnya kunyit bubuk aja nih, jadi makanya saya nggak ngegiling pakai hand blender yang tadi. Udah deh, tinggal ditunggu sampai dia mateng, ditutup rapat, dan tara, loh kok tiba-tiba ada di rice cooker. jadi gini nih ceritanya. Oke deh, jadi ini ceritanya, tiba-tiba saya tuh nggak sadar kalau si kompor itu gasnya habis. Pas suami pergi pula, jadi ya udah deh. Jadi saya di sini nggak ada layanan pesan antar untuk gas ya. Terus kemarin di video ini tuh saya kayak udah putus asa waktu tahu gasnya habis. Ya udahlah, nggak jadi ngevlog gitu kan ya saya pikir. Terus saya mikir lagi, aduh sayang banget ini ayamnya udah kerendam. Akhirnya saya masukin si bumbu perairan semuanya itu tuh ke dalam rice cooker. Saya pikir hanya untuk mateng sampai kondisi mateng aja gitu keungkepnya. Pas dibuka
ternyata dia jadi kayak ayam panggang gitu. Nyesel ya nggak ngevlog. Waktu ngevideoinnya nggak saya masukin, waktu masukin airnya semuanya itu yang dalam sepanci itu ke dalam rice cooker nggak saya videoin karena ya udah kayak udah putus asa gitu, ya udahlah nggak jadi ngevlog gitu. Ternyata nggak boleh ya, masih banyak usaha yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan keadaan. Ya udah deh, nih akhirnya setelah kondisi gasnya habis, ya udah itu tadi ayamnya udah matang alhamdulillah. Terus saya ngukus di atas nasi yang sedang saya masak juga. Ini sih labu siam yang kecil. Nah, emang sih kendalanya waktu abis manggang ayam ini nyuci si panci rice cookernya agak lengket, tapi alhamdulillah dia bisa bersih dan alhamdulillah masakannya udah mateng. Jadi emang bener-bener kita nggak boleh langsung putus asa. Jadinya ya udah deh, akhirnya nggak punya video waktu masukin si masakan atau ungkepan ayamnya ke dalam rice cooker yang bener-bener belum matang sama sekali, karena nggak sadar waktu nutup panci itu tuh apinya nggak nyala sama sekali. Oke deh, sekian dulu video dari saya. Jadi ini nih insya Allah bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang kalau tiba-tiba gasnya habis ternyata masak pakai rice cooker juga oke gitu loh. Dan ini saya mau menikmati, mohon maaf makanya videonya nanti ini saya akan tayangkan di jam 6 aja lah ya, pas lagi jamnya makan siang, pas buka puasa, jadi aman ya, nggak mengakibatkan ngiler-ngiler. Oke deh, sekian dulu video dari saya. Insya Allah ada hal yang bermanfaat dari video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang salah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.